Jika pada video sebelumnya kita telah membahas lengkap proses pertanian kelapa sawit, mulai dari penanaman hingga proses pemanenan tandan buah sawit atau TBS, pada video kali ini Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pengolahan minyak kelapa sawit mulai dari proses panen hingga menjadi CPO dan berakhir menjadi minyak goreng kelapa sawit. Proses pengolahan kelapa sawit ini diambil di pabrik Malaysia dan Indonesia. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Tahukah kamu minyak sawit mentah memiliki warna orange yang intens? Hal ini karena kandungan tingkat vitamin A yang tinggi dan E secara alami. Minyak sawit memiliki sifat antioksidan dan memproduksi lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang merupakan kolesterol baik dalam tubuh kita. Fakta menarik lainnya adalah kenyataan bahwa banyak restoran menggunakan minyak kelapa sawit sebagai alternatif yang sehat. Karena memiliki kemampuan untuk menahan penggorengan berulang kali dengan kerusakan minimum. Selain itu, minyak goreng sawit membutuhkan titik asap tinggi agar minyak tidak mudah teroksidasi, memungkinkan penggunaan yang lebih lama. Alasan keunggulan lainnya adalah rasa minyak sawit yang hambar, memungkinkan proses menggoreng tidak mempengaruhi cita rasa makanan. Seperti halnya buah kelapa, kelapa sawit terdiri dari kulit kelapa yang disebut dengan sabut atau mesocarp, dan daging kelapa sawit pada bagian dalam yang disebut dengan kernel. Dari kernel sawit inilah yang dapat menghasilkan minyak sawit. Setelah kelapa sawit masak, pekerja akan segera memanen tandan sawit dan mengangkutnya menuju ke pabrik pengolahan. Kelapa sawit ini harus segera diangkut dengan kereta barang dalam waktu 24 jam untuk memastikan pabrik memproduksi minyak kelapa sawit terbaik. Sementara itu, tandan sawit dari perkebunan rakyat akan diangkut dengan truk, di mana truk yang masuk ke pabrik akan melalui jembatan timbang. Truk pengangkut sawit ini akan ditimbang sebelum dan setelah bongkar muatan. Hal ini bertujuan untuk menentukan berat angkutan yang dibeli perusahaan. Selanjutnya, tandan-tandan kelapa sawit yang baru tiba akan melalui proses grading. Proses grading adalah proses pemisahan bahan baku atau tandan sawit berdasarkan kualitas, di mana pekerja akan memisahkan tandan yang mentah, busuk, atau terlalu matang. Kemudian, pekerja akan mendorong tandan sawit memasuki lori sterilisasi. Setiap tabung sterilizer dapat menampung hingga 33 ton tandan buah sawit. Di mesin ini, sawit akan disterilkan dengan uap bertekanan tinggi. Pada tahapan ini, hampir semua buah melunak dan terlepas dari tandannya. Setelah melalui proses sterilizer, sawit akan dibawa masuk ke stasiun berikutnya, di mana sawit akan dimasukkan ke dalam drum yang berputar untuk memisahkan buah sawit dari tandan. Melalui celah di antara jeruji pada drum, tandan kosong akan dikeluarkan dari mesin dan masuk ke rantai conveyor yang akan dibawa keluar pabrik pengolahan.
Sementara itu, buah sawit akan memasuki ke stasiun pres. Di stasiun pres, buah sawit akan melalui 2 proses tahapan. Pertama, buah sawit akan masuk ke bagian digester, di mana buah akan dilumat sehingga daging buah mudah keluar dari bijinya. Kedua, memasuki ruang presser, di mana mesin ini akan menghasilkan 2 bagian, di mana bagian pertama menghasilkan crude oil atau minyak kasar, sedangkan di bagian lain adalah press check atau gumpalan sabut dan lain-lainnya. Hasil sisa dari press check ini akan digunakan untuk bahan bakar operasional mesin sterilizer. Minyak kasar selanjutnya dipompa memasuki tabung CST atau klarifikasi, yang berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran secara gravitasi. Minyak yang massa jenisnya lebih ringan akan muncul ke permukaan. Minyak yang berada di permukaan akan dialirkan dan dikumpulkan pada tabung oil tank. Oil tank berfungsi sebagai tempat penampungan minyak sementara. Minyak hasil dari tabung CST ini lebih umum dikenal dengan nama CPO atau crude palm oil, yaitu bahan baku minyak kelapa sawit mentah. CPO ini kemudian diangkut dan dijual ke pabrik pengolahan makanan seperti minyak goreng, mentega, dan shortening. Selain itu, CPO ini juga digunakan untuk pabrik industri lain, seperti bahan campuran lipstik, sabun, sampo, deterjen, dan bahkan bahan bakar kendaraan. Setelah CPO sampai di pabrik pembuatan minyak goreng, CPO selanjutnya akan dipompa dan dialirkan masuk ke purifier, di mana mesin ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja sentrifugal. Selanjutnya, minyak akan dialirkan kembali ke proses berikutnya, menuju proses vacuum dryer, di mana proses ini digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Selanjutnya, minyak sawit mentah diekstrasi dan dimurnikan terus-menerus melalui penjernihan dan pemurnian berlapis, sesuai standar produksi perusahaan. Dalam proses pemurniannya, minyak akan dihilangkan baunya dan diputihkan melalui proses fraksinasi, hingga menghasilkan 2 fraksi, yaitu fraksi padat dan fraksi cair. Proses fraksinasi yaitu pemisahan 2 fraksi. Biasanya proses ini memerlukan waktu hingga belasan jam. Semakin lama proses fraksinasi, semakin bagus kualitas minyak yang dihasilkan. Setelah selesai difraksinasi, minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Selanjutnya, minyak siap untuk dikemas sesuai dengan ukuran dan bentuk kemasan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak kelapa sawit.
Di balik hamparan es abadi dan gelombang dingin yang membeku, ternyata tersembunyi ikan bernilai tinggi yang dikenal dengan nama Patagonian Toothfish, atau lebih populer disebut dengan Chilean sea bass di pasar internasional. Ikan ini bukan hanya menjadi primadona kuliner kelas dunia dengan harga jual yang mencapai ratusan dolar per kilogram, tetapi juga simbol keberlanjutan laut yang dijaga ketat. Perusahaan seperti Austral Fisheries, salah satu pionir penangkap toothfish berlisensi resmi, menempuh perjalanan lebih dari 4.000 km dari Perth, Australia, demi membawa pulang hasil laut berharga ini. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pemancingan ekstrim yang menembus dinginnya Antartika untuk berburu ikan toothfish Antartika. Perjalanan menuju wilayah tangkapan dimulai dari pelabuhan di Perth. Kapal penangkap khusus menembus laut luas, melewati gelombang besar, suhu ekstrim di bawah nol, hingga lautan yang dipenuhi bongkahan es mengapung. Suasana ini memperlihatkan betapa mahalnya harga sebuah toothfish yang tidak hanya diukur dari kualitas dagingnya, tetapi juga dari perjuangan dan resiko yang dihadapi para awak kapal. Sementara kapal terus melaju menembus salju dan angin kutub, para pekerja di dek kapal mulai mempersiapkan teknologi utama dalam penangkapan ini, yaitu long line fishing. Ratusan hingga ribuan mata kail dipasang dalam satu rangkaian tali panjang. Sebelum dilepaskan, setiap mata kail terlebih dahulu dipasangi umpan cumi-cumi segar menggunakan mesin khusus yang secara otomatis menancapkan umpan pada setiap kail. Tali pancing panjang ini kemudian diturunkan ke laut, dilengkapi pelampung sebagai penanda. Teknik ini dianggap ramah lingkungan karena selektif dalam menangkap toothfish dewasa dan meminimalkan tangkapan sampingan. Setelah long line dipasang, nelayan harus bersabar menunggu. Tanda-tanda kehidupan akan muncul ketika burung laut mulai berkerumun di sekitar pelampung. Sementara ikan-ikan kecil meloncat dari permukaan. Semua ini menjadi sinyal bahwa toothfish besar mulai mendekati umpan yang berada di kedalaman laut Antartika. Beberapa jam kemudian, proses penarikan tali pancing dimulai. Suasana di atas kapal semakin menegangkan. Mesin penarik membantu mengangkat tali panjang yang beratnya berisi puluhan hingga ratusan ikan. Namun pekerjaan ini bukan tanpa risiko. Ombak besar kerap menerjang dek kapal membuat air laut masuk ke dalam area kerja. Para nelayan harus mengikat tubuh mereka dengan tali pengaman agar tidak terseret ombak.
Setiap toothfish yang terangkat langsung dilepaskan dari kain oleh 2 pekerja khusus. Kemudian dikumpulkan dalam bak penampung. Begitu toothfish masuk ke dek, nelayan dengan segera melakukan proses pembunuhan cepat sesuai dengan standar internasional, memastikan kualitas daging tetap terjaga. Tubuh ikan kemudian dibersihkan dari organ dalam dan menghindari kontaminasi. Lalu dipindahkan ke ruang pemrosesan. Di ruang khusus berpendingin, para pekerja memotong toothfish menjadi beberapa bagian besar. Setiap potongan kemudian dicuci, ditata, dan segera dimasukkan ke dalam ruang pembekuan dengan suhu sangat rendah. Sistem ini menjaga kesegaran ikan hingga berminggu-minggu perjalanan di laut. Setelah kapal kembali bersandar di pelabuhan Australia, toothfish hasil tangkapan akan melalui tahapan inspeksi kualitas sebelum akhirnya dipasarkan. Sebagian besar toothfish dikirim ke restoran-restoran mewah di Eropa, Amerika, dan Asia. Harga jualnya yang tinggi bahkan bisa mencapai lebih dari $200 per kilogram di pasar internasional, menjadikan toothfish sebagai salah satu komoditas laut paling bernilai di dunia. Dari perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra, pertarungan melawan gelombang dan es, hingga teknologi longline fishing yang presisi, proses penangkapan toothfish memperlihatkan perpaduan antara ketangguhan manusia dan kecanggihan rekayasa laut modern. Inilah potret bagaimana sebuah komoditas laut bernilai tinggi diperoleh. Penuh perjuangan, resiko, dan teknologi yang memastikan hasil tangkapan tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ini adalah salah satu sarang burung paling berharga.
Sarang burung walet jenis mangkuk di pasaran dibanderol dengan harga 13 juta per kilogram. Sedangkan harga sarang burung walet jenis sudut mencapai 9 juta rupiah per kilogram. Berbeda dengan sarang burung biasa di mana sarangnya terbuat dari ranting dan dedaunan, sarang burung walet dibuat dari air liur yang akan mengeras dan menciptakan gumpalan. Salah satu alasan dibalik harga mahal sarang burung walet adalah proses pemanenan sarang yang cukup berbahaya di alam liar, di mana sarang alaminya berada di dinding-dinding gua yang curam. Alasan lainnya adalah proses pembersihan hingga siap dan layak dikonsumsi melalui proses yang panjang dan rumit. Sarang burung walet sendiri umumnya diolah atau dimasak menjadi sup. Setelah dimasak, sarang burung walet ini akan berbentuk kenyal seperti agar-agar. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi peternakan sarang burung walet terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, tepatnya di Kota Medan dan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Hal pertama yang paling penting dalam budidaya peternakan sarang burung walet adalah menentukan lokasi budidaya. Lokasi budidaya ini harus dekat dengan populasi alami burung walet dan juga kandang harus dekat dengan sumber pakan alami seperti sawah dan pinggiran aliran sungai. Di Sumatera Utara, tepatnya di Medan dan Deli Serdang, kondisi ini dapat dipenuhi dengan baik, di mana Medan dan Deli Serdang memiliki danau, pegunungan dan juga iklim tropis yang sempurna untuk budidaya sarang burung walet. Setelah mendapatkan tempat yang memenuhi kriteria dasar dalam budidaya burung walet, selanjutnya adalah membangun rumah atau gedung untuk burung walet membuat sarang di dalamnya. Gedung ini harus mengaplikasikan kondisi yang sempurna seperti di gua-gua tempat alami sarang burung walet berada. Prinsip pembuatan gedung untuk sarang walet harus memiliki satu pintu untuk keluar dan masuk udara, sehingga sirkulasi oksigen lancar, kondisi ruangan yang dingin, lembab serta minim pencahayaan. Suhu ruangan dalam gedung diatur pada kisaran 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Gedung atau rumah kosong yang digunakan sebagai tempat budidaya diusahakan jauh dari keramaian aktivitas manusia. Beberapa aspek penting lainnya dalam menjaga kelestarian populasi burung walet adalah dengan cara pemanenan yang terjadwal, menjaga kebersihan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi burung walet. Kemudian, setelah memiliki gedung dan rumah kosong sebagai tempat budidaya, dan pekerja sudah mengatur suasana, suhu, dan pencahayaan menyerupai tempat alaminya di dalam gua-gua, maka hal yang penting perlu dilakukan adalah mengundang burung-burung ini untuk mau membuat sarang di dalam gedung ini. Cara paling umum digunakan agar burung walet cepat bersarang adalah menggunakan rekaman suara burung walet yang ditempatkan dalam rumah buatan. Pekerja akan memasang banyak speaker di beberapa tempat yang memutar suara ini sepanjang hari. Suara burung walet ini sendiri diambil dari rekaman suara burung walet di dalam gua. Tujuan memperdengarkan suara burung walet adalah untuk memberi kesan bahwa tempat tersebut adalah habitat asli mereka.
lainnya adalah dengan mencampurkan air liur dan kotoran burung walet, kemudian menempelkannya di seluruh dinding ruangan sehingga memancing burung walet untuk mendekat. Kemudian ketika sudah terdapat koloni burung walet yang datang ke tempat yang telah disediakan, maka perawatan selanjutnya akan cenderung lebih mudah. Hal ini dikarenakan burung walet bisa mencari makanan mereka sendiri. Walau begitu, pekerja akan melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan sarang walet terhindar dari hama-hama alami yang bisa mengganggu kualitas produk sarang burung walet, seperti semut, tikus, kecoa, burung hantu, dan kadal. Pemanenan sarang burung walet. Burung walet akan menjadi dewasa dalam waktu 4 tahun. Setelah dewasa, mereka akan berkembang biak dan membangun sarang untuk menampung telur mereka. Sarang inilah yang menjadi sasaran utama bagi peternak burung walet. Proses pemanenan sarang walet ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah burung walet keluar dari lingkungannya. Pekerja akan memanen sarang walet antara 2 hingga 3 bulan sekali, tergantung dari berapa banyak sarang yang sudah dihasilkan dan perkembangbiakan burung walet. Terdapat 3 cara dalam memanen sarang walet. Pertama, pemanenan sarang walet dilakukan hanya setelah burung walet selesai bertelur dan menetaskan anaknya. Namun cara panen ini membuat kualitas sarang burung walet tidak terlalu bagus. Akan tetapi, cara ini dapat membuat walet bisa berkembang biak dengan cepat, sehingga mampu meningkatkan populasi mereka. Kemudian, cara kedua adalah memanen sarang walet setelah telur diletakkan ke dalam sarang. Cara ini akan membuat kualitas sarang yang lebih bagus dan tebal. Akan tetapi, membuat burung walet tidak bisa menetaskan telurnya. Sedangkan cara yang ketiga yaitu memanen sarang walet sebelum burung walet bertelur. Kelebihan cara ini yakni kualitas sarang yang bagus dan produksi yang banyak. Namun, tidak ada peremajaan dan dalam jangka panjang, kualitas sarang akan menurun karena menipisnya air liur burung walet. Sehingga teknik-teknik ini harus dikombinasikan untuk menjamin keberlangsungan budidaya sarang walet ini. Selanjutnya, hasil panen sarang burung walet ini akan dibawa ke pabrik produksi. Tempat sarang walet akan diproses hingga menjadi produk jadi. Proses pembersihan dan prosedur pengolahannya harus memenuhi standar dari HACCP, yaitu metode sistematis berbasis sains untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Sebelum memasuki pabrik pengolahan sarang burung walet ini, para pekerja harus melalui proses pengecekan yang ketat, mulai dari kebersihan hingga proses sterilisasi. Para pekerja bekerja dalam tim yang diawasi oleh supervisor. Sarang-sarang burung walet yang baru masuk ini akan memasuki ruang penyortiran bahan baku. Para pekerja akan menentukan bentuk, ketebalan, dan juga jenisnya, yang kemudian mengkelompokkannya berdasarkan tingkatan kualitasnya. Selanjutnya, sarang walet ini akan dibawa memasuki ruang pembersihan awal. Di sini, sarang walet akan dibersihkan dari kontaminasi bulu dan kotoran burung. Para pekerja harus benar-benar teliti dan sabar dalam proses pembersihan yang cukup melelahkan ini. Kemudian sarang walet ini akan menuju proses pembersihan dengan menggunakan sikat dan air mengalir. Di pembersihan kedua, pekerja akan menggunakan kaca pembesar untuk mengambil kontaminasi yang lebih kecil yang tidak dapat dilakukan pada pembersihan dasar. Selanjutnya, sarang dicetak kembali ke bentuk alaminya setelah melalui berbagai tahapan pembersihan
yang merusak bentuk aslinya. Sarang walet ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan blower. Setelah sarang-sarang ini kering, akan dibawa kepada proses terakhir sebelum pengemasan, yaitu proses pengukusan. Proses pengukusan sarang walet ini bertujuan membunuh flu burung dan bakteri lainnya. Kemudian sarang walet ini siap untuk dikemas dan didistribusikan ke pasar di Asia Tenggara sebagai konsumen utama mereka. Di Jepang, ikan koi tidak dianggap sekedar ikan hias biasa. Koi dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan ketekunan. Setiap ekor koi yang tampil indah di permukaan kolam lahir dari proses panjang yang membutuhkan perhatian penuh dan keahlian tinggi dari para peternaknya. Bukan hanya sekedar membesarkan ikan, budidaya koi di Jepang merupakan perpaduan antara tradisi, seni, dan ilmu pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pada video kali ini, kita akan mengajak Anda menjelajahi keindahan dan kerumitan di balik proses budidaya ikan koi yang dimulai dari pemandangan kolam-kolam koi yang tersembunyi di pegunungan Jepang hingga tahap pemijahan di mana para peternak dengan cermat mengekstrak telur dan sperma indukan secara manual. Setiap langkah dalam proses ini bukan hanya saja mengandalkan teknologi, tetapi juga keahlian tangan dan intuisi yang terasa selama bertahun-tahun. Ini adalah pekerjaan yang penuh kesabaran dan membutuhkan ketelitian tinggi karena kesalahan sekecil apapun bisa mempengaruhi kualitas anakan koi yang dihasilkan. Setiap detail kecil yang mereka perhatikan merupakan kunci untuk menghasilkan koi dengan corak dan keindahan yang sempurna. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan pelajaran rahasia di balik keindahan ikan koi Jepang yang legendaris bersama rekayasa teknologi. Budidaya ikan koi di Jepang adalah proses yang memadukan tradisi dan teknik modern untuk menghasilkan koi berkualitas tinggi yang diminati seluruh dunia. Tahapan ini dimulai dari pemilihan bibit.
Peternak Jepang sangat selektif dalam memilih indukan koi. Mereka hanya menggunakan koi dengan corak warna, ukuran, dan bentuk tubuh yang terbaik. Bibit yang baik harus berasal dari garis keturunan unggul dengan karakteristik genetik yang stabil. Indukan jantan dan betina diseleksi berdasarkan kesehatan, usia yang matang, biasanya di atas 3 tahun, dan memiliki catatan sejarah pertumbuhan yang baik. Dengan bibit unggulan ini, peluang menghasilkan anakan koi yang berkualitas akan semakin tinggi. Proses berikutnya adalah pemijahan, di mana peternak mengambil telur dari indukan betina dan sperma dari indukan jantan secara manual. Metode yang digunakan melibatkan mengangkat ikan koi secara hati-hati dari kolam dan menyelimutinya dengan handuk basah agar tubuhnya tetap lembab dan aman. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan stres dan kerusakan pada sisik ikan. Sperma dan telur kemudian dikeluarkan dengan cara memijat bagian perut secara lembut. Jika proses ini dilakukan terlalu kasar tanpa perlindungan yang cukup, bisa menyebabkan cedera serius pada organ dalam ikan. Namun jika dilakukan dengan benar, teknik ini sangat efektif karena memastikan pembuahan maksimal tanpa mempengaruhi kondisi kesehatan indukan. Setelah pemijahan, telur-telur tersebut dipindahkan ke kolam penetasan yang telah disiapkan sebelumnya. Kolam ini biasanya lebih dangkal dengan air yang tenang dan bersih untuk memberikan lingkungan yang aman bagi telur menetas. Dalam 3 hingga 5 hari, larva koi akan mulai menetas dan membutuhkan perhatian khusus. Pada tahapan ini, kualitas air sangat penting. Peternak di Jepang umumnya menggunakan metode tradisional untuk menjaga stabilitas pH dan oksigen, seperti penggantian air manual dan penambahan tanaman air untuk menstabilkan ekosistem alami. Ketika larva sudah berkembang menjadi burayak, mereka dipindahkan ke kolam pembesaran yang letaknya terpencil jauh dari area pemukiman. Kolam pembesaran ini biasanya hanya memiliki 1 akses jalan untuk mengurangi resiko gangguan dan menjaga kualitas air tetap terbaik. Alasan utama mengapa kolam pembesaran diletakkan di area yang sulit dijangkau adalah untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan alami bagi perkembangan koi. Di kolam ini, burayak diberikan pakan khusus yang membantu pertumbuhan warna dan ukuran. Pemantauan harian dilakukan secara ketat untuk mengontrol kesehatan ikan dan mencegah munculnya penyakit. Sebaliknya, kolam di dekat pemukiman biasanya digunakan untuk budidaya awal dan seleksi kualitas. Hal ini memudahkan pekerja melakukan pemantauan yang lebih sering. Lokasi yang lebih dekat dengan fasilitas memungkinkan penanganan lebih cepat jika terjadi masalah pada air atau kesehatan koi. Seleksi anakan dilakukan di sini, di mana koi yang menunjukkan kualitas terbaik akan dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut di kolam terpencil. Alasan strategi ini diterapkan di Jepang adalah untuk memastikan koi berkualitas terbaik dapat diisolasi dan diberikan perhatian khusus, sementara yang berkualitas lebih rendah dipisahkan sejak dini.
Ketika ikan koi mencapai usia 6 bulan hingga 1 tahun, mereka siap untuk proses seleksi kedua. Pada tahapan ini, koi yang sudah menunjukkan corak dan pertumbuhan yang baik akan dipindahkan ke kolam yang lebih besar dan diberikan ruang lebih luas untuk berkembang. Kualitas air di kolam ini akan dijaga ketat menggunakan kombinasi metode tradisional seperti penggunaan lumpur alami di dasar kolam, serta teknologi modern seperti filter mekanis dan sistem aerasi otomatis untuk menyesuaikan kondisi air dengan kebutuhan ikan. Pada tahapan perawatan air, peternak Jepang sangat mengandalkan pengalaman dan pengamatan rutin. Mereka menggunakan metode tradisional seperti penggantian air secara berkala dan penambahan bakteri baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kualitas air dilihat dari kejernihannya, bau, dan suhu. Teknologi modern kadang digunakan untuk memantau parameter ini, tetapi peternak yang berpengalaman sering lebih mengandalkan intuisi dan pengamatan secara langsung. Setiap perubahan kecil, seperti penurunan kadar oksigen atau lonjakan pH, bisa berakibat fatal pada kesehatan ikan koi. Setelah koi mencapai ukuran dan kualitas ideal, mereka dipanen dengan hati-hati menggunakan jaring besar yang tidak merusak sirip atau tubuh ikan. Setiap koi yang dipanen diperiksa kembali secara visual untuk memastikan tidak ada kerusakan. Ikan koi kemudian dikategorikan berdasarkan ukuran, corak warna, dan bentuk tubuh sebelum dipersiapkan untuk penjualan atau kontes. Ikan koi Jepang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ikan koi dengan kualitas standar dijual sebagai hiasan kolam biasa. Tetapi koi dengan kualitas premium dipasarkan untuk kontes di Jepang dan internasional. Koi yang memenangkan kontes dapat mencapai harga yang sangat tinggi karena dianggap sebagai simbol keberuntungan, keindahan, dan prestise. Proses peternakan ikan koi seperti inilah yang menjadikan budidaya ikan koi di Jepang lebih dari sekedar pertanian, tetapi juga seni dan kebanggaan budaya. Dengan tahapan yang ketat dan pengolahan lingkungan yang teliti, peternakan ikan koi di Jepang berhasil mempertahankan reputasi mereka sebagai penghasil koi terbaik di dunia.
Perlu kalian tahu, dalam dunia peternakan ayam petelur untuk tujuan konsumsi, umumnya ayam betina dapat bertelur tanpa bantuan ayam jantan. Itu artinya, telur yang dihasilkan ayam betina tidak dibuahi oleh ayam pejantan. Sehingga telur ini disebut dengan infertil atau telur tanpa embrio. Secara rasa, tentu telur yang dibuahi dan tidak dibuahi tidak jauh berbeda. Namun telur yang tidak dibuahi ini tidak dapat ditetaskan menjadi anak ayam. Peternakan ayam petelur yang tidak dibuahi biasanya kandang disusun bertingkat seperti ini. Sehingga telur yang dihasilkan akan jatuh ke conveyor dan conveyor akan mengumpulkannya ke tempat pengumpulan telur. Sementara itu, peternakan ayam petelur yang dikhususkan untuk ditetaskan memiliki kandang yang jauh berbeda. Ayam akan dibiarkan berkeliaran di dalam kandang antara ayam betina dan ayam pejantan, sehingga proses pembuahan telur dapat terjadi. Walau begitu, dengan sistem ini pun tidak akan lepas dari telur yang tidak dibuahi. Karena ayam betina dapat memproduksi telur antara 24 hingga 27 jam sekali, dan akan dikeluarkan baik dibuahi atau tidak dibuahi. Hal ini terjadi karena siklus sel telur dan juga kebutuhan nutrisi pendukung yang terpenuhi. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi proses peternakan ayam petelur untuk ditetaskan dan proses penetasan telur di pabrik modern. Ini adalah fasilitas penetasan milik perusahaan Bell & Even Chicken Hatchery yang terletak di Pennsylvania, Amerika. Fasilitas penetasan ini memiliki luas 48.000 meter persegi yang dapat menetaskan 1,9 juta anak ayam per minggu. Namun sebelum sampai kepada kisah sukses penetasan ayam ini, tidak lepas dari bantuan suplai telur fertil atau telur yang dibuahi oleh peternakan ayam petelur untuk penetasan. Ketika anak ayam pertama kali datang ke rumah peternakan ayam petelur ini, peternak memerlukan perawatan dan pembesaran sekitar 20 minggu ke depan, atau sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum akhirnya ayam mulai masuk ke siklus produksi telur pertama mereka. Sebelum memasuki masa produksi, baik ayam pejantan dan ayam betina mendapatkan perawatan dan pakan yang sama. Namun ketika masa produksi dimulai, pakan untuk ayam jantan dan betina dipisah. Lalu bagaimana cara memisahkan pakan ayam jantan dan betina dalam satu kandang? Karena ayam jantan dan betina memiliki ukuran kepala dan tinggi yang berbeda, sehingga hal ini menjadikan celah untuk peternakan memanfaatkannya. Ayam jantan diberi pakan dari deretan panci yang diturunkan dari langit-langit hingga ketinggian tertentu, di mana ayam jantan dapat menjangkaunya dan ayam betina tidak dapat menjangkaunya. Sementara itu, ayam betina diberi pakan dari konveyor pengumpan berjalan yang diberi pagar dengan lebar tertentu yang memungkinkan kepala ayam betina dapat melewati dan ayam pejantan tidak dapat melewatinya. Makanan dari konveyor berjalan ini dikomposisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi untuk produksi telur mereka. Dengan cara ini, peternak dapat memberi makan dua jenis makanan berbeda untuk ayam jantan dan betina yang bebas berkeliaran di masing-masing kandang. Kandang ayam petelur ini memiliki banyak cahaya alami dan juga suhu yang lebih dingin. Hal ini didukung dengan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup dan kipas dinding samping
dan saluran masuk udara selama suhu sedang. Sementara ketika suhu luar ruangan mulai menghangat, bangunan akan berubah dengan sendirinya menjadi bangunan berventilasi terowongan modern. Selain itu, untuk membuat kandang ramah lingkungan dan meminimalisir amonia ayam dan kontrol lalat, kandang dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran otomatis yang akan mengambil kotoran ayam 5 kali sehari. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas udara untuk burung sepanjang tahun, karena tidak ada kotoran di dalam bangunan. Semua sistem ventilasi dan penyiraman pemberian pakan diotomatisasi melalui pengontrolan. Di fasilitas ini ada 14.000 ayam di masing-masing rumah. Setiap rumah menghasilkan sekitar 12.000 telur tetas sehari. Ayam betina yang akan bertelur memasuki kandang dan telur akan menggelinding ke konveyor. Telur ini selanjutnya dibawa ke fasilitas pengumpul telur. Kemudian, telur ini akan dipisahkan antara telur infertil dan fertil untuk memastikan kualitas dalam proses penetasan telur. Telur tetas akan selalu dikemas dengan posisi sel udara yang ada di dalam telur pada bagian atas. Kemudian telur tetas dikemas ke dalam rak pertanian. Rak pertanian kemudian dipindahkan dari ruang pengumpulan telur ini ke pendingin yang diadakan pada suhu kamar, di mana mereka disimpan sampai truk telur tiba untuk membawanya ke tempat penetasan telur. Sementara itu, di fasilitas penetasan telur di Pennsylvania ini, akses pekerja dan pengunjung sangat dibatasi untuk mengantisipasi kontaminasi dari luar. Tempat penetasan memiliki 2 sisi gedung yang terdiri dari sisi ayam dan sisi telur untuk meminimalkan potensi kontaminasi. Setiap pekerja memiliki kode akses dengan fasilitas locker, ruang istirahat, dan fasilitas shower. Sehingga setiap karyawan yang bertugas diwajibkan untuk mandi dan berganti seragam. Gedung ini dilengkapi dengan sistem pencucian di seluruh fasilitas dan saluran air yang mengalir di sepanjang lantai. Sementara di sepanjang lorong ini dilengkapi dengan ruangan penyimpanan bahan kimia, ruang listrik, dan lemari petugas kebersihan. Operasi penetasan telur dimulai saat truk trailer tiba di gedung fasilitas penetasan. Terdapat 2 pintu garasi berbeda yang dapat diakses oleh truk trailer. Satu pintu untuk menerima telur dan pintu lainnya digunakan untuk memuat troli bersih untuk dibawa kembali ke peternakan ayam petelur. Telur yang baru datang kemudian dipindahkan ke ruang disinfektan, di mana kabut organik untuk mendisinfeksi telur dilepaskan. Kemudian di ruang ini, baki telur dipindahkan dari troli trailer ke troli penyetelan melalui sistem transfer elektronik. Telur-telur ini dipindahkan ke ruang inkubasi. Di gedung ini memiliki 36 unit ruangan inkubasi dan setiap unit dapat menampung 169.000 telur. Pada hari yang padat, seluruh ruangan inkubator ini dapat menampung hingga 6 juta telur. Embrio berkembang di sini selama 18 hari. Mesin inkubator ini akan memiringkan telur untuk mempertahankan suhu yang seragam dan tepat, kelembaban, dan tingkat CO2 yang dikontrol dari monitor ini. Setelah 18 hari di ruangan inkubasi, troli akan dipindahkan ke area ini untuk dideteksi embrio. Mesin-mesin ini memeriksa detak jantung pada setiap telur sebelum akhirnya mereka masuk ke hatchers. Layar ini menunjukkan telur mana yang subur dan mana yang tidak. Titik hijau pada layar berarti telur subur dengan embrio yang layak. Warna biru pada telur menandakan tidak subur tanpa embrio. Sedangkan warna kuning untuk embrio yang tidak layak.
Sistem transfer hanya mengambil telur yang subur dan menata telur kembali ke dalam baki penetasan khusus. Selanjutnya, di ruangan ini, embrio yang layak menerima vaksinasi organik yang disetujui terhadap penyakit unggas yang umum. Kemudian, telur ditempatkan pada baki penetasan khusus yang dapat menampung 90 telur. Baki penetasan ini memiliki 2 tingkat. Baki telur diletakkan di atas keranjang penetasan, sementara ketika ayam menetas, mereka menjauhi dari sisa telur di keranjang bagian bawah, di mana tempat pakan organik dan air tawar diletakkan dan menunggu mereka. Ini adalah hatcher, tempat penetasan berlangsung. Anak ayam mulai menetas sekitar 24 jam setelah mereka tiba di sini, dan semua akan menetas sempurna sekitar 2 hari penuh. Di ruangan ini, suhu, kelembapan, dan kadar CO2 dikontrol untuk memiliki sirkulasi udara segar. Ketika anak ayam menetas, mereka langsung memiliki akses terhadap air dan pakan, di mana mereka akan dipandu dengan lampu LED untuk menarik anak ayam. Dengan ini, anak ayam dengan cepat tertarik ke air untuk minum pertama mereka. Setelah semua anak ayam menetas sekitar 2 hari penuh, pekerja memisahkan keranjang penetasan dari baki telur. Nampan cangkang dibersihkan untuk digunakan kembali, sedangkan keranjang berisi anak ayam melalui proses pemeriksaan. Anak ayam selanjutnya diperiksa secara visual oleh pekerja. Kemudian, anak ayam dipindahkan melewati kabut vaksin yang bertujuan untuk melindungi mereka dari penyakit unggas. Selanjutnya, anak ayam dipindahkan ke ruang tunggu dengan akses makan dan minuman dengan pengaturan suhu yang terkontrol hingga truk trailer siap menjemput mereka dan membawanya ke peternakan pembesaran dan peternakan petelur.